Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rama Tejo dari kelas 10 6 11 dengan NIM 10 2059. Pada hari ini saya akan membahas tentang kesetaraan gender SDGs positif. Konten kita pada hari ini ada 4. Yang pertama ada pengertian kesetaraan dan gender, pengertian kesetaraan gender, peran generasi muda membangun kesetaraan gender. Yang terakhir ada langkah-langkah mewujudkan kesetaraan gender. Kenapa pada awal konten ini dibahas tentang pengertian kesetaraan dan gender secara terpisah, karena menurut saya ketika saya meriset tentang kesetaraan gender, saya perlu mengetahui apa sih itu kesetaraan dan apa sih itu gender. Oke, lanjut aja kita bahas konten yang pertama. Pengertian kesetaraan dan gender. Yang pertama ada kesetaraan. Berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut KBBI tahun 2008, setara artinya sejajar, sama tingkatnya, sederajat. Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah atau satu sama lain. Dan dijelaskan juga pada Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 dan 2, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Dari sini bisa kita kesimpulkan kalau kesetaraan itu merujuk kepada sesuatu yang sifatnya setara atau sama, yang dimana tidak membedakan antara itu jenis kelamin, ras, suku, dan agama. Jadi semuanya sama, yaitu setara. Yang kedua ada gender. Dikutip dari sgds.bapenas.go.id, kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, gender ini berarti dapat kita simpulkan kalau gender ini melalui ciri fisiologis ya antara perempuan dan laki-laki. Dan kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam dalam proses sosialisasi. Itu artinya peran dari masyarakat ini terutama dalam keluarga ya, di mana ketika anak perempuan akan dididik sebagaimana itu anak perempuan dan bagaimana itu laki-laki akan dididik sebagaimana mendidik anak laki-laki, entah itu dari cara berpakaian, bertanggung jawab, terus bersikap dan lain-lainnya. Lanjut kita masuk ke pengertian kesetaraan gender. Dikutip dari kemenpa.go.id, kesetaraan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya, dan manfaat dan akses terhadap pelayanan. Nah, kesetaraan gender ini adalah hasil ketiadaan diskriminasi, itu artinya ketika semua bentuk diskriminasi itu hilang, entah itu layanan di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti dalam contoh misalnya belajar kan perempuan dan laki-laki bisa belajar, dalam mata hukum perempuan dan laki-laki itu dianggapnya sama atau setara. Terus di antara pelayanan misalnya dalam hal pekerjaan, contoh kita ambil contoh polisi deh. Polisi kan kalau kita bayangkan polisi itu kan biasanya laki-laki. Nah, sekarang kan udah ada polisi perempuan dan sebagainya, di mana pekerjaan itu tidak menjadi suatu patokan antara laki dan perempuan, di mana kalau misalnya perawat itu harus perempuan, tentara itu harus laki-laki. Nah, di dalam dengan adanya ketidakadaan diskriminasi ini, kesetaraan gender itu dapat terwujud. Nah, terus selanjutnya adalah peran generasi muda membangun kesetaraan gender. Dari Dr. Judith Butler, beliau berpendapat generasi muda ini memiliki peran krusial dalam kesetaraan gender. Mereka mampu melihat melampaui batasan-batasan tradisional dan mengunggah perubahan dalam norma-norma sosial yang ada. Nah, Dr. Judith ini berpendapat kalau anak-anak muda yang sekarang ini mereka dapat berpikir secara luas, secara inklusif, terbuka, serta kritis terhadap norma-norma sosial yang ada, yang itu yang dapat kita
simpulkan kalau norma-norma yang merugikan tuh kalau misalnya contohnya laki-laki tuh harus kuliah tinggi-tinggi, harus berpendidikan tinggi, sementara perempuan tuh nggak boleh berpendidikan tinggi, padahal ujung-ujungnya tuh cuma kerja di dapur, contoh seperti itu. Jadi berpendapat kalau perempuan itu nggak perlu punya pendidikan tinggi daripada laki-laki. Nah itu norma-norma sosial kan yang secara tradisional tuh salah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah mewujudkan kesetaraan gender generasi muda. Yang pertama dari keluarga. Dari lingkungan keluarga kita bisa menilai kalau misalnya keluarga itu tugas, kita ambil contoh dari tugas keluarga di rumah, misalnya beres-beres rumah. Kalau ayah bekerja, ibu masak di rumah. Nah, apakah ayah tidak bisa membantu pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mengepel, menyapu? Tentu saja enggak. Ayah juga sebagai kepala keluarga juga wajib ya, karena itu kan hak dan kewajiban ya, kewajiban sebagai keluarga membersihkan rumahnya dengan pembagian tugas. Jadi nggak semena-mena selalu peran ibu yang selalu misalnya masak, nyuci piring, nyuci baju dan sebagaimana, di mana peran ibu itu terlalu diberatkan dalam tugas rumah, sementara keluarga ayah tuh digambarkan hanya harus bekerja dan menafkahi, sisanya urusan ibu gitu. Terus misalnya kakak dan adik gitu, di mana kakak yang perempuan itu misalnya anggota yang perempuan itu sering disuruh untuk nyuci piring, nyuci baju dan kawan-kawan. Nah, sementara yang laki-laki tuh dianggap tidak perlu melakukan hal tersebut. Nah, dari lingkungan keluarga ini kita bisa mengatur pembagian tugas yang sama-sama adil dan merata. Jadi nggak semerta-merta anak perempuan atau ibu itu harus nyuci piring dan mengerjakan pekerjaan rumah, anak laki-laki mengerjakan pekerjaan yang semestinya kayak bekerja mencari nafkah lalu pulang selesai gitu. Nggak semestinya begitu. Yang kedua yang menganasi norma budaya yang merugikan. Ya yang kayak tadi juga contohnya di mana kalau misalnya yang kita tahu ya di mana dulu tuh orang dulu bilang kalau misalnya pendidikan perempuan tuh nggak boleh tinggi-tinggi, makanya dulu pada zaman dulu banyak wanita-wanita di Indonesia tuh yang nggak sekolah, kan cuman setelah tumbuh besar tinggal nunggu dinikahin aja gitu loh. Nah menurut kita kan itu salah ya, makanya di sini dibentuklah undang-undang pasal 27 aja yang mana memiliki kesamaan hak-hak dan kewajiban, di mana sekarang perempuan tuh bisa sekolah. Terus perempuan juga bisa bekerja, bisa menjadi tentara, bisa menjadi polisi, bisa menjadi apapun yang dia mau. Nah, selanjutnya ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini maksudnya adalah pendidikan yang secara terbuka, tidak mementingkan antara gender perempuan dan laki-laki. Jadi karena inklusif terbuka ini, untuk anak-anak ini akan mempunyai pandangan yang luas terhadap kesetaraan gender. Yang ketiga, teknologi dan komunikasi. Nah, sebagai anak muda, teknologi dan komunikasi ini berperan penting ya, di mana zaman sekarang kan zamannya sosial media, dengan konten-konten yang mereka buat tanpa mendiskriminasikan hal-hal yang lain gitu, terhadap perempuan atau terhadap laki-laki. Nah, dengan konten-konten yang bermanfaat seperti itu, yang mendukung kesetaraan gender, maka akan mempengaruhi orang-orang lain sebagai influencer gitu loh. Sebagai influencer kesetaraan gender anak muda. Nah, yang terakhir ada kerjasama pemerintah. Tentu kerjasama pemerintah itu penting ya, dimana dalam membuat kebijakan, membuat lembaga-lembaga kayak misalnya perlindungan perempuan, perlindungan yang maksudnya itu ke ini ya, Kementerian HAM ya, seperti itu. Terus melakukan peraturan-peraturan yang mencegah diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan atau diskriminasi lainnya terhadap pelayanan atau hak dan kewajiban. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Habib, kelas 10 6A11 NIM 10 2071 yang akan mempresentasikan air bersih dan sanitasi layak yang berjudul mengatasi tantangan air bersih dan sanitasi layak saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan yang signifikan dalam hal air bersih dan sanitasi layak di seluruh dunia.
keterbatasan akses terhadap air bersih yang aman dan sanitasi yang memadai dapat memperburuk penyebaran virus dan meningkatkan risiko penyakit lainnya. Meningkatkan akses terhadap air bersih yang aman ya sangat penting dalam mencegah penyebaran COVID-19. Di sini ada beberapa langkah yang dapat diambil. Peningkatan pasokan air bersih, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan pasokan air bersih yang memadai bagi seluruh individu. Dapat mencakup pengembangan sumur bor, instalasi sistem air bersih sementara, dan penyediaan tangki air di komunikasi yang membutuhkan. Dan promosi praktik kebersihan, ada edukasi masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih secara teratur menjadi penting. Program-program ini dapat melibatkan penyuluhan di sekolah, pusat kesehatan, dan melalui media massa untuk memastikan pengetahuan yang tepat tentang praktik kebersihan. Dan ada pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan infrastruktur air bersih adalah langkah penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diberdayakan untuk mengelola sumber daya air mereka sendiri, seperti pemeliharaan sumur dan pipa air. Sehingga ada meningkatkan sanitasi dan higiene. Meningkatkan sanitasi dan kebersihan juga menjadi kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19. Di sini ada beberapa langkah yang dapat diambil. Ada peningkatan fasilitas sanitasi, pemerintah harus berupaya meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, termasuk toilet, fasilitas pencucian tangan, dan sistem pengolahan limbah. Dan peningkatan kebersihan lingkungan, program kebersihan lingkungan harus ditingkatkan termasuk pengumpulan dan pembuangan sampah yang tepat untuk mencegah penyakit dan kematian. Air yang terkontaminasi dan sanitasi yang buruk menjadi sumber utama penyakit infeksius seperti diare, kolera, dan demam tifoid. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 2,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang terkait dengan air kotor dan sanitasi yang tidak memadai. Dengan meningkatkan akses terhadap air bersih yang aman dan sanitasi yang baik, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh kondisi tersebut. Pengelolaan limbah medis, peningkatan jumlah limbah medis selama pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan limbah tersebut. Di sini ada beberapa langkah yang dapat diambil. Ada pemisahan dan penanganan limbah medis. Limbah medis harus dipisahkan dari limbah domestik dan dikelola dengan aman. Fasilitas kesehatan harus memiliki prosedur yang jelas untuk penanganan limbah medis, termasuk penggunaan wadah yang tahan bocor dan steril. Dan peningkatan kapasitas sistem pengelolaan limbah. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan limbah baik di tingkat pusat maupun tingkat komunitas. Hal ini meliputi pelatihan petugas pengelola limbah, penyediaan fasilitas pemusnahan limbah medis yang aman, dan pemantauan yang ketat terhadap pengelolaan limbah medis. Next. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Wisam Ramadan akan mempresentasikan tentang judul Peluang Meningkatkan Energi Bersih dan Terjangkau. Next. Terang dan murah. Energi bersih adalah masa depan kita. Di saat sumber energi fosil semakin menipis, kita perlu mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau. Mari kita lihat solusi yang kita bisa terapkan di sini. Meningkatkan kesadaran akan peluangnya transisi ke sumber daya yang lebih bersih tentunya, dan berkelanjutan. Merupakan langkah kunci dalam mengurangi dampak negatif perubahan iklim tentunya, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, dari berbagai sumber jurnal dengan tema yang saya presentasikan kali ini, salah satunya penulis dari Elham Ervanian Morgan Bazilian dengan judul Energy Access and Affordability in Sub-Saharan Africa, Exploring the Challenge and Opportunities. Isi teori dari jurnal ini tantangan akses energi bersih dan terjangkau di Afrika Sub-Sahara, meliputi faktor sosial ekonomi, kebijakan publik, dan peran teknologi dalam mewujudkan akses energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat di daerah tersebut.
Jadi ada beberapa daerah yang seharusnya sudah menjadi salah satu energi terbarukan dengan dari kebijakan publik atau peran-peran dan teknologi. Lalu yang kedua, sumber jurnal dari penulis Rafael Belanca, Alexandria F. Watson, dan Simone dengan judul Energy, Poverty and Clean Cooking in Development Country, a Multidimensional Approach. Dari teori yang ditulis oleh penulis tentang kemiskinan energi dan masalah memasak yang bersih di negara berkembang. Teori dapat mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terkait dengan akses dan pemenuhan energi bersih secara terjangkau. Jadi salah satu contohnya yaitu biasanya kita memasak itu menggunakan gas alam yang memungkinkan akan habis terkuras dan kita bisa untuk beralih ke kompor listrik yang lebih bersih dan terjangkau. Lalu sumber jurnal ketiga nih, yaitu penulis dari Benjamin K. Sofacol, Mari Martikaine, dan Gerardo Zaruzua de Rubens dengan judul Energy Access and Clean Energy Transition, The Challenge for Just Energy Transition in Developing Countries. Nah, isi teorinya yaitu tentang transisi dari energi bersih dan akses energi di negara-negara berkembang. Teori ini dapat mencakup konsep keadilan energi, peran pemerintah, inovasi teknologi, dan tantangan yang terkait dengan mewujudkan transisi energi bersih secara adil dan terjangkau. Nah, dari beberapa energi bersih yang kita sudah tahu, salah satunya itu energi matahari, panel surya, menjadi salah satu solusi yang paling penting, energi bersih yang paling populer tentunya. Selain ramah lingkungan, panel surya juga dapat menghemat biaya energi listrik dalam jangka yang panjang. Namun, biaya awal untuk memasang panel surya memang masih cukup mahal. Biasanya ini ada di kota-kota besar seperti Jakarta yang sudah beralih ke energi panel surya, walaupun belum sepenuhnya ada di kota tersebut. Kedua, di sini energi angin. Turbin angin juga dapat menjadi sumber energi bersih dan efektif. Keuntungan dari turbin angin adalah dapat menghasilkan energi listrik sepanjang hari, bahkan di malam hari. Namun, lokasi yang tepat sangat penting untuk menghasilkan potensi turbin angin. Jadi, potensi yang bisa didapatkan dari turbin angin atau energi angin ini biasanya hanya ada di daratan tertinggi saja. Berbeda dengan daratan yang rendah, biasanya lebih menggunakan energi matahari. Yang ketiga, energi air. Pembangkit listrik tenaga air juga merupakan solusi energi bersih yang efektif. Namun, pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga air memerlukan daya yang lebih besar. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga dapat mempengaruhi ekosistem sungai. Walaupun energi air ini adalah salah satu energi bersih, tapi bisa mempengaruhi juga terhadap kualitas air tentunya, atau suatu makhluk yang ada di dalam sungai tersebut. Yang keempat, energi biomasa. Energi biomasa merupakan bahan organik seperti kayu atau sampah, berbagai bahan selain ramah lingkungan. Energi biomasa juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan energi biomasa dapat menjadi dampak negatif juga terhadap kesehatan dan lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Jadi biomasa ini juga bisa menjadi energi, tetapi ada sedikit sisi negatif yang ada di energi biomasa ini. Nah, dari beberapa energi terbarukan, kita bisa mengejar masa depan yang lebih bersih tentunya. Adalah tanggung jawab dari kita semua. Selain menghemat biaya energi, penggunaan sumber energi bersih juga dapat membantu menjaga lingkungan dan kesehatan kita. Mari kita mulai mengambil tindakan untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Nah, Indonesia juga menjadi salah satu populasi yang beragam, lebih dari 270 juta orang, dan merupakan pemain utama ekonomi global. Indonesia juga merupakan negara yang menghadapi sejumlah tantangan seperti lain perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kemiskinan. Nah, dari pembahasan ekonomi yang ada di Indonesia juga, tantangan itu merupakan tantangan yang besar dengan berbagai potensi. Negara dengan potensi populasi muda dan berkembang, dan merupakan sumber utama sumber daya alam. Indonesia juga merupakan negara yang berkomitmen untuk membangun dan bekerja untuk meningkatkan kehidupan warganya.
Nah, dari berbagai peluang untuk meningkatkan energi bersih dan terjangkau, salah satunya yaitu investasi dan dalam infrastruktur energi terbarukan. Pemerintah dan sektor swasta, contohnya dapat bekerja sama dengan membangun pembangkit listrik, tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan tenaga energi biomasa yang dapat menghasilkan listrik yang lebih bersih tentunya. Investasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pengembangan teknologi energi terbarukan. Penelitian dan pengembangan harus terus dilakukan dan harus terus didorong agar bisa menghasilkan teknologi yang lebih efisien dan bersih. Misalnya, pengembangan sel surya berbiaya rendah yang sekarang tuh masih mahal, atau teknologi penyimpanan energi yang lebih efisien dapat mempercepat adopsi energi bersih tentunya. Walaupun baterai itu susah didaur oleh tanah, mungkin untuk kedepannya bisa ada baterai yang mudah untuk didaur oleh tanah. Ketiga, meningkatkan efisien energi. Selain memperluas penggunaan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi juga merupakan langkah penting untuk mencapai energi bersih dan terjangkau. Pengurangan konsumsi energi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi energi dalam sektor rumah tangga, transportasi, industri, dapat mengurangi permintaan energi dan biaya energi secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan akses energi bersih di daerah terpencil, seperti di poin sebelumnya yang penggunaan sumber energi terbarukan tentunya. Meningkatkan efisiensi energi merupakan langkah penting untuk mencapai energi bersih dan terjangkau. Pengurangan konsumsi energi yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi energi dalam sektor rumah tangga, transportasi, dan industri dapat mengurangi permintaan energi dan biaya energi secara keseluruhan. Contohnya, dari bis bensin atau transportasi menjadi yang sekarang beralih menjadi transportasi energi listrik. Kelima, stimulasi kebijakan pro energi bersih. Pemerintah itu pasti memiliki peran krusial dalam menciptakan kebijakan yang mendorong penggunaan energi bersih. Insentif fiskal seperti pembebasan pajak dan subsidi dapat memberikan kepada perusahaan atau individu berinvestasi dalam energi bersih, bisa dari pajak atau non-pajak. Dan sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.